Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Martini Artanti, NIM 204105020025. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang di situ beliau menjelaskan tentang penghitungan pendapatan nasional. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan penjelasan singkat dari apa yang sudah saya tangkap setelah menonton video beliau. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Ya, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Berarti, negara akan menghitung apa saja yang diproduksi berupa barang atau jasa selama satu tahun. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep pendapatan nasional beserta perhitungannya. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto, yang disingkat menjadi GDP. Rumusnya adalah pendapatan masyarakat DN dalam negeri ditambah pendapatan asing LN luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto, yang disingkat menjadi GNP. Rumusnya adalah pendapatan WNI DN ditambah pendapatan WNI LN luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Yang ketiga, produk nasional neto, yang disingkat menjadi NNP. Rumusnya adalah GNP dikurangi depresiasi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto, yang disingkat menjadi NNI. Rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan, yang disingkat menjadi PI. Rumusnya adalah NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang terakhir, keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yang disingkat menjadi DI. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang kelima, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, dan lain sebagainya. Dilanjut dengan penjelasan selanjutnya, yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Pertama, metode pendekatan nilai produksi. Kedua, metode pendekatan pendapatan. Ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Dilanjut dengan penjelasan yang terakhir, yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua, sodako. Yang ketiga, infak. Yang keempat, zakat. Yang kelima, asr. Yang keenam, jizyah. Yang ketujuh, horoj. Yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan, wakaf. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.